Selamat pagi, Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program A Beautiful Life. Bersama dengan saya, Pendeta Budi Prasojo dari Gereja Betani Kelapa Gading. Senang sekali pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 15 Juli kembali menjumpai pemirsa Bible TV dan Sobat Terasi yang dikenal oleh Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita akan lebih mewaspadai tentang kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rencanakan itu benar-benar kita alami. Dan di hari-hari saya melihat ada banyak orang yang dengan mudahnya menangkap peristiwa ini dan itu dan dikaitkan dengan kondisi yang ada di akhir zaman ini. Nah, mari kita akan melihat satu kehidupan yang benar-benar indah bersama dengan Tuhan. Sekalipun keadaan hari-hari ini tidak menentu, ya, keadaan yang kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita gentar, membuat kita mempertanyakan Tuhan. Ada banyak hal lain lagi yang kita pertanyakan kepada Tuhan tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan ini. Nah, tentunya semua sudah tertulis dan tercatat dalam Alkitab bagaimana keadaan manusia di akhir zaman ini. Oke, tidak berlama-lama, saya hari ini akan membawa kita untuk merenungkan tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan cara bagaimana kita memuji, cara kita menyembah Tuhan, dan kita tidak membuat Tuhan itu sesuatu yang sebagai tempat untuk sandaran hati kita, tapi benar-benar kita bisa berpartner dengan Dia dan mengerjakan apa yang menjadi bagian-bagian yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Baik, untuk memulai program ini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang Kau beri bagi setiap kami untuk kembali menikmati berkat-berkat yang baru. Kami sadar hanya oleh karena Engkau saja kami ada hari ini. Kata Bapa, kami berdoa biar sepanjang hari ini anugerah-Mu turun memberkati kami, menolong kehidupan kami dalam segala apa saja, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, bisnis kami, pelayanan kami. Tuhan, tolong sepanjang hari ini kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dalam program A Beautiful Life ini, ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, bersama-sama saya akan mengajak kita merenungkan dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Perikopnya adalah perkawinan di Kana. Pada suatu ketika, pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan selanjutnya kita lihat dalam ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebab yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di dalam perikop ini seringkali kita melihat sesuatu yang perbuatan tangan Tuhan yang pertama kali, yaitu perkawinan di Kana. Dan inilah sebabnya ketika ada dalam satu pemberkatan pernikahan atau pada waktu kita bersama-sama ada di Israel, ketika ada di Kana, kita menyambut firman Tuhan ini tentang perkawinan di Kana, bagaimana air yang biasa dirubah menjadi air anggur. Dari mana mereka mendapatkan ini? Karena itu mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, seringkali kita mendengar tentang renungan-renungan tentang hal ini, tetapi
ketika saya membaca ayat ini, saya mendapat satu rema yang luar biasa, yaitu terdapat di dalam ayat yang kedua, ayat yang keempat maksud saya. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Saudara, ini satu pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, atau jawaban yang diajukan oleh Yesus ketika ibunya bertanya. Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Lalu pernyataan ini diucapkan ibu Yesus kepada Yesus. Dan Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Nah, seringkali kita mendengar satu pertanyaan begini. Ketika ada seorang datang dengan saudara, atau orang menelpon saudara, kita berkata kepada mereka yang ada di seberang sana, "Ada yang bisa kami bantu?" Atau saudara pergi ke sebuah bank, ya, didatangi oleh seorang satpam, dikatakan, "Pak, Ibu, apa yang bisa kami bantu?" Nah, tetapi di dalam pernyataan ini seolah-olah, "Ngapain lu datang sama gua?" Gitu. "Mengapa kamu datang kepadaku? Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu?" Begitu. Nah, ternyata pernyataan ini ada satu maksud daripada Tuhan. Bukan berarti dia mengabaikan apa yang menjadi permohonan kita kepada dia. Dan saya percaya Ibu Yesus ini sedang ada di dalam satu pergumulan yang begitu hebat, sebab dia mengetahui betul kondisi di dalam pesta itu. Nah, kita lihat di sini, apakah Yesus tidak melihat? Saya katakan dia pun ada di situ dan dia tahu. Dari tuan rumah ini juga mengundang Yesus. Bukan Yesus yang tidak diundang, tetapi kita lihat di sini bahwa Yesus itu diundang hanya sebatas tamu. Mungkin sudah berkata, kan logika toh Pak, kalau ada orang menikah kita diundang, kita bukan tuan rumah. Kita hanya tamu yang menikmati pesta itu, menikmati hidangan itu, setelah kenyang makan, lalu pulang. Tapi jangan lupa kasih angpaunya dulu. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat, mungkin kita melihat di sini, bahwa iya, kan dia bukan sebagai tuan rumah, sebagai tamu. Saudara, ini gambaran yang jelas dalam kehidupan kita, bahwa seringkali menjadikan Yesus itu hanya sebatas tamu. Ya. Artinya, ya mungkin sudah berkata tamu istimewa lah begitu. Tetapi itu kan sebatas tamu. Artinya, dia tidak boleh ngapa-ngapain, yang mengerjakan pekerjaan rumah adalah kita, yang menjemur adalah kita. Ya, itu memang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika ada tamu, maka tamu itu yang kita jamu. Tetapi bukankah tentu rindu bahwa dia bukan sekedar tamu, tetapi menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Kita mengundang dia bukan sekedar tamu, tetapi menjadi tuan rumah, menjadi orang yang memiliki kehidupan kita, orang yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Nah, ini artinya pertanyaan yang dengan nada tinggi. "Mau apakah engkau dengan aku?" Begitu kira-kira. Apakah kau mau sesuatu daripadaku? Apa kau mau sesuatu yang menunggangi daripada apa yang menjadi keinginanku? Nah, sehingga kita di sini bisa melihat bahwa Yesus ini dengan nada tinggi. Mengapa? Saya katakan dia mengatakan yang demikian. Sebab ada sesuatu hal yang dia lihat dari peristiwa itu, sehingga itulah yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini adalah jangan sampai kita memakai nama Yesus atau menunggangi nama Yesus untuk sesuatu yang kita pakai untuk kebutuhan dan kepentingan kita. Sesuatu yang kita pakai hanya untuk menguntungkan diri pribadi, setelah itu kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan.
tidak lagi mengingat kebaikannya, lalu kita berjumpa kembali dalam persoalan-persoalan yang lain, baru kita menemukan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di awal tadi saya katakan bahwa dia bukan sekedar tuan rumah, tapi dia adalah owner. Orang yang memiliki, pribadi yang memiliki hidup kita. Dia bukan sekedar tuan rumah, tetapi dia yang benar-benar memiliki hidup kita. Artinya, mati atau hidup itu kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukankah itu yang lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai daripada apa yang ada sesaat saja di dalam kehidupan kita? Nah, untuk itu saya akan memberikan 2 poin saja hari ini. Apa sih yang saya ingin sampaikan tentang memanfaatkan Tuhan atau menunggangi Tuhan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang percaya, sehingga kita tidak lagi punya rasa hormat, rasa bangga, rasa kagum dengan Tuhan hanya ketika kita memerlukan pribadinya. Nah, di saat sudah berjalan dan alami keadaan genting, kita baru memerlukan Tuhan. Dan saya tadi pastikan di sini bahwa pembacaan kita, dia tidak mengukur berapa yang diundang. Dengan makanan, dengan hidangan yang disajikan. Nah, selalu di dalam, karena saya pernah menikahkan anak saya, pada waktu itu si pihak catering mengatakan demikian, Pak, biasanya kalau undangan sekian, katakanlah 100, maka untuk angka aman itu ditambah 30 atau 40%. Saya katakan, wah besar sekali. Iya Pak, itu memang begitu. Di dalam mereka sudah memikirkan jangan sampai hidangan yang dia keluarkan itu kurang daripada undangan yang ada. Nah, karena itu dia benar-benar wanti-wanti, Pak, undangannya yang tepat itu berapa? Nah, sehingga kita bisa mengukur berapa persentase untuk penambahan jumlah atau angka aman daripada undangan yang hadir. Dan betul saudaraku, ketika kami mengundang dan akhirnya ketemulah angka yang pas, maka 30-35% dinaikkan dan kami setuju. Dan betul, begitu undangan ada dan hadir, ternyata itu cukup dan saya katakan masih ada lebihnya. Nah, di dalam apapun juga saudaraku, Tuhan tuh ingin bahwa dia itu dilibatkan pertama kali, bukan di tengah-tengah atau di akhir ketika kita ada di dalam keadaan yang sudah tidak baik. Yang pertama yang saya sampaikan adalah begini, apakah kita sudah menyerahkan segala sesuatunya di awal dari kejadian itu, atau awal permulaan dari segala sesuatu? Contoh, sudahkah kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan? Ada banyak orang yang mengabaikan hari ini, awal hari ini dengan Tuhan. Sehingga saya mau katakan sepanjang hari itu, apakah kita mau dengan berkat Tuhan atau dengan berkat yang lain? Nah, Tuhan inginkan pagi hari ini, di antara kita yang melihat, yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan ingin sekali bahwa libatkan Tuhan dalam kehidupanmu di pagi hari. Dan saya melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-5, saya hari-hari diingatkan Tuhan tentang Mazmur ini. Mazmur pasal yang ke-5, kita akan melihat bagaimana ketika Daud menyatakan hal ini dan dia disampaikan dalam firman-Nya, yaitu tentang doa pagi hari. Coba saya akan perlihatkan di sini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Dan hasilnya ayat yang ke-12.
Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah, ternyata ketika Daud menyampaikan doa pagi hari atau melibatkan Tuhan di dalam hari itu, maka ada perlindungan, ada sukacita, ada pertolongan, ada berkat, ada janji Tuhan yang benar-benar dinyatakan. Nah, seringkali kita ini sudah ada di posisi ujung atau di tengah-tengah. Ketika ada persoalan, kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan seperti tadi, mau apakah engkau ibu dengan aku? Nah, Tuhan itu ingin sekali, saya tadi katakan, bahwa jangan jadikan dia sebagai tamu, tetapi jadikan dia sebagai tuan rumah atau host dalam kehidupan kita. Bahkan dia adalah the owner, orang yang memiliki akan hidup kita, sehingga benar-benar hidup kita itu ada di dalam karya dan pekerjaan Tuhan. Sudahkah kita memulai usaha, membuka usaha, menentukan pilihan pekerjaan, menentukan pilihan sekolah? Kita sudah melibatkan Tuhan? Sudahkah engkau melibatkan Tuhan ketika engkau akan berumah tangga? Atau seperti kata Samson, aku suka dia, aku mau dia. Pada katakan orang tuanya, jangan nak, itu bukan bangsamu, itu bukan pilihan daripada Tuhan. Tetapi Samson atau Simpson tetap berkata, enggak mama, enggak papa, aku suka dengan dia. Akhirnya apa? Berantakanlah rumah tangga. Sudahkah engkau melibatkan Tuhan ketika engkau membentuk rumah tangga? Betulkah pasanganmu itu adalah si A? Si A berkata, betulkah pasanganmu itu adalah si B? Dan ini mesti kita harus persiapkan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, supaya ketika dalam pernikahan itu terjadi persoalan, bukan kita teriak-teriak Tuhan di depan, di belakang, tetapi di depan kita sudah prepare, sudah mempersiapkan diri dengan baik, bahwa di awal pernikahan aku benar-benar mendapatkan Tuhan. Aku tahu Tuhan menyertai aku. Aku tahu Tuhan memilihkan aku untuk orang ini menjadi pasanganku. Akhirnya dengan komitmen kita berjalan dalam sebuah pernikahan, meskipun ada arung yang begitu dalam, meskipun ada kabut yang begitu pekat, tetapi karena di awal kita melibatkan Tuhan, maka di sanalah rumah tangga kita, keluarga kita akan tetap ada di dalam perlindungan dan campur tangan Tuhan. Bahkan saudaraku, kalau kita bisa melihat, apakah kita sudah menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan? Ataukah sudahkah kita dari awal segala sesuatu melibatkan Tuhan? Jangan di saat-saat genting saja kita baru berseru kepada Tuhan. Ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Mari kita sadari bahwa hidup ini karena Tuhan, tidak ada yang lain. Kata saudaraku, untuk mengawali segala sesuatu, apapun yang ada dalam hidup saudara, mari libatkan Tuhan. Ikutkanlah Tuhan, sertakan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya akan ada keamanan, ada pertolongan, ada berkat, ada perlindungan, dan ada keajaiban yang akan kita dapatkan sepanjang kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Daud tidak tiba-tiba ada di dalam istana, tidak. Tetapi saya mau katakan, di masa muda Daud, dia benar-benar melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Terbukti apa? Dari perkataannya ketika melawan Goliat. Kalau dahulu Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa, hari ini juga berarti apa? Dia bergaul dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang agung,
pribadi yang menguasai hidupnya itu bukan waktu Daud menjadi seorang raja atau calon raja, tetapi jauh sebelumnya, di awal kehidupan Daud menyatakan hal ini. Coba kalau kita melihat di dalam beberapa agama di dalam dunia ini, ketika seorang ibu atau istri melahirkan, ya, saya yakin bahwa ini semua, saudaraku, ya, suaminya itu ada di dekat dia. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, suaminya diperbolehkan mendampingi si anak ini, si istri ini, ketika dalam proses persalinan. Nah, begitu lahir ke dunia pertama kali, lalu suaminya ini atau papa daripada bayi ini menyatakan bahwa kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan menjadikan buah hati ini. Nah, kita orang percaya, dan memang tidak diatur di dalam sebuah liturgi gereja. Tetapi kita sadari bahwa ada satu kebiasaan yang baik dari beberapa orang-orang atau beberapa suku ketika anak itu lahir. Berarti apa? Dia mendedikasikan anak itu dari ketika dia lahir kepada Tuhan. Benar-benar anak ini dilahirkan bukan karena sekedar benih laki-laki atau perempuan, tetapi benar-benar ini adalah karya. Berarti apa? Orang tua ini menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan sejak dini. Dan hari ini kita melihat berita-berita yang menghebohkan tentang anak-anak, ya. Ada film yang begini, film yang begitu. Saya mau katakan, kalau kita ini membawa anak-anak kita sejak dini kepada Tuhan, yakinlah, percayalah bahwa ada perlindungan, ada cover daripada Tuhan untuk anak cucu kita, yang pasti adalah seperti itu. Nah, jangan sampai kita menjadikan Tuhan itu hanya sebagai tamu, tapi jadikan dia host, jadikan dia sebagai tuan rumah yang benar-benar menguasai seluruh aspek daripada kehidupan. Yang kedua yang saya sampaikan adalah datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan pertolongannya. Mau apakah engkau ibu dengan aku? Artinya benar-benar kepingin Tuhan, atau bukan berarti Tuhan gak mau nolong kita, tidak. Tuhan tuh ingin, bahkan ada satu proklamasi firman, marilah kepadaku kamu yang letih lesu berat, datang kepadaku, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Ini ayat yang tidak bisa dipatah, bahwa ketika kita datang kepada Yesus ada pertolongan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita ini teriak-teriak dengan Yesus, minta kepada Yesus ketika dalam keadaan gawat saja. Saya garis bawahi, saya kasih tanda kutip, ketika kita ada dalam keadaan gawat saja. Padahal saudaraku, Tuhan tuh kepingin benar-benar bergaul dengan kita. Kenapa dia ciptakan manusia? Hanya untuk memuji, menyembah dia. Kalau orang sudah kepepet, apa saja mau dikerjakan, yang penting aku bisa survive. Nah, katakanlah hari itu Tuhan belum tolong kita. Kita teriak-teriak, Tuhan tolong aku, dan kita tidak ditolong. Lalu apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Jadi jangan hanya datang kepada Tuhan ketika kita sedang memerlukan pertolongannya. Bukankah dia adalah raja di atas segala raja? Bukankah dia itu agung, dia itu dahsyat, dia ajaib? Datanglah kepada Tuhan setiap saat, hai umat. Artinya Daud mengajak kita untuk memuji, menyembah Tuhan pada waktu yang ada. Artinya tidak dibatasi oleh waktu yang ada, tetapi setiap saat kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Jadi jangan datang kepada Tuhan sudah babak belur. Datang kepada Tuhan sudah lecet-lecet, sudah dalam keadaan timpak, sudah dalam keadaan terluka, dalam keadaan sudah jatuh. Jangan, saudaraku, kembali kepada Tuhan. Puji dia, sembah dia, agungkan dia, muliakan dia. Saya percaya ketika umat Tuhan memuji Tuhan, ada kekuatan,
untuk menahan segala-galanya. Hari ini dengar baik. Ini firman bukan untuk saudara saja, tapi juga untuk saya. Mengingatkan saya, hai Budi, jangan saja waktu kamu dalam keadaan kepepet berjumpa dengan Tuhan, tetapi Tuhan inginkan dalam setiap waktu, setiap saat, pujilah Dia, sembahlah Dia. Ibu Yesus tahu keadaan yang ada, tapi Dia menjawab, apa yang aku mau buat untuk kamu? Pada katakan apa? Waktuku belum tiba. Saudara, ini sama saja dengan ketika kita datang pada seseorang hanya waktu butuh saja, ya. Saya katakan, dan kita seringkali kan dengar dalam kehidupan masyarakat, orang ini ya, kalau ada butuhan saja datang sama aku. Kita saja sebagai manusia enak di hal itu, saudara. Apalagi Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah Dia Maha Pengampun? Betul. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hargai pengampunan Tuhan. Hargai karya Tuhan di kayu salib. Bukan waktu saja kita dalam pergumulan berat lalu kita datang bersama Tuhan, begitu kita ditolong sama Tuhan, kita dada babai. Kita berkata, aku tidak perlu Tuhan lagi, karena sudah ditolong sama Tuhan. Hari ini dengar baik. Dengar baik hari ini. Tuhan ingin dia menjadi benar-benar tuan rumah atas hidupmu. Yang kedua, dia rindu disembah. Karena apa? Dia adalah raja di atas segala raja. Maka saya mengatakan, ketika raja disembah, apa yang tidak diberikan oleh raja untuk umatnya, semua yang diperlukan oleh umatnya diberikan, bahkan diberikan dengan cuma-cuma. Kata Yesaya pasal 55, minumlah air yang tidak kamu beli, minumlah air yang datang daripada hidupmu sendiri. Dan saya mengatakan, apa yang kita terima dari Tuhan adalah sesuatu yang berharga dan pendidikan. Saudaraku, hari ini dengan baik, dan sampai kita melecehkan nama Yesus, jangan menunggangi nama Yesus. Agungkan Dia, pujilah Dia, tinggikan namanya. Dan saya percaya engkau akan mendapatkan berkat sepanjang umur hidup. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Bapa, bila hari-hari ini kami mau menyalahgunakan nama itu. Kami memakai nama itu hanya untuk kepentingan pribadi kami. Kami tidak menempatkan Engkau sebagai Raja dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Engkau tahu, Kau lihat umat-Mu yang dalam kesesakan. Mari Bapa jamah. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah. Jamah. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Kinalabas syakaralab. Jamah Tuhan. Jamah. Mereka memerlukan Engkau hari ini Bapa. Dan bila ini menjadi tonggak sejarah untuk mereka hidup kembali bersama dengan Tuhan. Turunkan anugerah bagi umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lelah dan lesu diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu hari ini. Terima kasih. Terus kami tak jemu-jemu berdoa bagi Radio Prestasi dan Bible TV yang selalu menyiarkan program-program rohani. Terus pakai untuk memberitakan karya-Mu Bapa. Di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian tadi firman Tuhan dalam para kita semua. Dan saya percaya firman akan memberkati setiap kita. Saudaraku, kami mengundang saudara-saudara untuk datang dalam ibadah Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading, bertempat di Klub Hall Gading Mas di belakang Balai Samudra, setiap hari Minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan dua ibadah itu serta dengan ibadah anak-anak. Sampai berjumpa ke depan, memberkati kita semua. Amin.